Media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang menarasikan bahwa terdapat sebuah lorong di dalam Gua Safar Wadi yang disebut-sebut sebagai jalan menuju Mekah. Dalam video yang viral tersebut, terlihat sejumlah masyarakat berpakaian muslim memadati area masuk ke dalam gua sambil melantunkan doa. Gua Safar Wadi yang terletak di Pamijahan, Tasikmalaya memang dikenal sebagai lokasi religi yang memiliki nilai sejarah tinggi. Gua ini memiliki lorong-lorong bercabang yang konon pernah digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi, seorang ulama penyebar Islam di Tasikmalaya, untuk bersolawat dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, gua ini juga diyakini pernah menjadi tempat berkumpulnya para wali Allah. Selain lorong yang dikaitkan dengan Mekah, Gua Safar Wadi juga memiliki sumber mata air jernih yang dipercaya tidak pernah surut meskipun dalam kondisi kemarau. Air dari sumber ini diyakini memiliki kesamaan dengan air Zam-Zam, menjadikan gua ini tidak hanya sebagai destinasi wisata alam tapi juga wisata religi. Sebelum memasuki gua, para pengunjung diwajibkan untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi. Menanggapi viralnya pemberitaan ini, pengelola Gua Safar Wadi Dede Nurjaman buka suara dengan menghimbau masyarakat agar menyikapinya dengan bijak. Dede juga menegaskan bahwa tujuan utama berkunjung ke gua tersebut adalah untuk mencari keberkahan serta mengenang sejarah perjuangan para wali dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Menjelang bulan Ramadan, Gua Safar Wadi mulai dipadati pengunjung dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain menikmati wisata religi, pengunjung juga dapat membeli oleh-oleh khas Pamijahan seperti pernak-pernik Islami dan makanan tradisional yang disediakan oleh masyarakat setempat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak ngerti ya, kenapa ada gua yang bisa tembus ke Mekah. Kenyataannya orang-orang pada banyak berbondong-bondong ke situ, apakah untuk ziarah atau emang beneran mau ke Mekah? Konon namanya itu Gua Safar Wadi. Safar Wadi ini dia sebenarnya orang yang beraliran Catariyah, tapi gua nggak tahu ya guys. Kalian mungkin tahu, bisa tolong komen di kolom komentar. Kalau emang bener gua ini itu bisa tembus ke Mekah, berarti nggak perlu lagi dong kita naik pesawat ke Mekah. Akhir-akhir ini juga gua nonton Ghost Ranger Indonesia. Apa perlu dia penelusuran ke sini ya guys ya? Gue pengen tahu apa reaksi entitas di situ terhadap orang-orang yang menganggap gua itu bisa masuk ke atau bisa tembus ke Mekah. Di luar Nurul sih ini sebenarnya. Menurut kalian gimana guys? Apa benar ini gua bisa masuk atau tembus ke Mekah? Kok bisa sih ada orang yang percaya masuk ke terowongan tembus ke Arab Saudi? Jangan-jangan pas masuk ke sana tuh tembusnya ke markas MU, Old Trafford. Lagian masuk ke goa, emang di dalam ada petugas imigrasi? Emang bisa ya? Boro-boro. Paling di dalam goa ada laba-laba itu. Masuk ke goa kan, boro-boro Arab Saudi, di dalam ada yang jual jajanan itu. Kini nih di dunia udah zamannya AI. Kok masih aja orang percaya masuk terowongan? Orang kalau ke Arab Saudi kan pasti modalnya banyak kan. Iya kan, keluarin duit banyak gitu. Kalau ke terowongan doang ya elah, modalnya cuma bekal. Masuk siang, pulangnya sore. Udah kayak PNS. Banyak banget yang salah kaprah soal gua yang lagi viral di Tasikmalaya yang bisa tembus ke Mekah. Ini tuh sebenarnya tempat ziarah, dan ini bukan kali pertama gua ini viral, karena gua ini sempat viral juga beberapa tahun yang lalu. Beberapa waktu lalu gua ini tuh sebenarnya sempat ditutup gara-gara ada insiden salah seorang mencoba masuk dan bukannya sampai ke Mekah, yang ada malah terjebak. Tapi puji Tuhan akhirnya orang tersebut berhasil keluar dengan selamat. Jadi kesimpulannya gua ini nggak bisa tembus ke Mekah ya guys ya. Jujur gua di sini nggak ada ngebela siapa-siapa, karena gua sendiri aja jangankan ke Mekah, ziarah pun gua nggak pernah. Meskipun menurut sebagian orang ini tuh nggak masuk logika, tapi menurut gua stop goblok-goblokin mereka, karena dimanapun berada berdoa itu sah-sah aja. Bahas gua yang lagi rame yang katanya itu adalah jalan ke Mekah. Sebenarnya anak gak nemu satu bukti sejarah pun untuk membuktikan hal tersebut. Kan kalau Wali Songo ada bukti sejarahnya, ini nggak ada. Jadi ya ini kayak kisah yang legenda aja. Yang kalian mau percaya ya gak apa-apa, ya kalau nggak percaya juga ya gak apa-apa, nggak bawa berkah juga. Tapi yang jadi masalah banyak sekali
orang-orang yang mengagungkan gua tersebut dan bahkan haji di sana. Ini gimana ceritanya? Terus ada air zam-zam yang katanya itu bawa berkah. Nabi Ismail aja nemu air zam-zam di lembah antara Bukit Safa dan Marwah. Ini ada di dalam goa. Ya Allah. Orang lain mah udah mikir gimana cara cepat ke Mekah lewat pesawat atau dan lain sebagainya. Ini masih ada di dalam goa. Astagfirullah. Wallahu a'lam bishawab. Jujur ya, saya ini iri banget sama saudara-saudara yang beragama muslim di bangsa. Irinya itu kenapa? Irinya karena beberapa hari ini viral tentang sebuah gua katanya bisa tembus sampai ke Mekah. Sekali-kali hal-hal yang viral itu jangan dari muslim mulu gitu. Sekali-kali dari Kristen gitu, ada gua yang tembus sampai ke Israel. Setidaknya kita nggak menggocek dan mengeluarkan uang yang banyak untuk perjalanan rohani. Inilah keunikan orang Indonesia. Hal yang mustahil pun bisa dipercaya. Sampai hari ini saya masih menunggu informasi tentang Kristen gitu. Kali-kali ada gua dari Indonesia sampai langsung ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang membingungkan itu cuma satu. Apa mungkin di dalam gua ada kantor imigrasi bagian pengurusan visa? Mari saling mengingatkan karena yang instan itu tidak pernah nyata. Salam, Akabar. Yang pergi haji tapi melalui goa. Jujur ya, Koko tidak mau mengatakan mereka ini nggak punya iman, nggak mau mengatakan mereka ini kayak SDM rendah ataupun bodoh, nggak mau. Karena Koko paham ya, teman-teman yang beragama Islam ini berkeinginan untuk pergi ke tanah suci ya, beribadah haji. Koko paham banget. Koko nggak mau ya kayak TikToker sebelah yang menanggapi video ini dengan kata-kata yang kurang bagus. Dan Koko pun nggak tahu ya zaman dulu ini goa ini sebenarnya seperti apa dan sejarahnya apa. Apakah benar ini bisa tembus ke Mekah gitu loh, nggak tahu. Dan ini pun bukan di ranah Koko gitu loh. Koko cuma mau kasih pesan ya buat kalian-kalian yang ikut-ikutan masuk ke goa berharap sampai ke Mekah tanah suci ya, tolong sebelum kalian ikut-ikutan kalian coba berpikir dulu secara logika. Kalian kan dikasih Tuhan otak untuk berpikir, berpikirlah secara jernih, jangan ikut-ikutan. Takutnya kita nggak tahu tuh di dalam goa itu ada apa aja gitu loh. Mungkin cerita zaman dulu memang bisa, tapi kan sekarang udah berbeda lagi zamannya. Ini abang bicara logika, harus akal sehat pergi ke sana. Mereka lagi nggak pakai akal bang, akal mereka lagi hang. Ibarat listrik di kepala mereka tuh lagi dicabut atau lagi tidak terkonek. Yang nyabut tuh orang-orang yang sengaja memanfaatkan kebodohan masyarakat kita untuk kepentingan mereka sendiri. Ya teman-teman, ini sebenarnya terkait dengan ramenya, hebohnya haji lewat jalur gua. Padahal ini ya ampun, ini kan lagi bukan musim haji. Dan mereka sampai di sana tuh bagaimana selanjutnya, kan ada visa atau tidak, kan mereka nggak mikir. Kasihan memang masyarakat kita ini terus dibodoh-bodohin terus atas nama agama. Dengan membawa legenda-legenda bahwa dulu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ke sana dengan karomah mereka. Kali aja kemudian mereka, ya kayak gitu-gitulah cara pembodohan masyarakat kita gitu loh. Kasihan. Makanya ya kalau dulu ada nih dari teman-teman Nahdlatul Ulama mengusulkan agar ada sertifikasi kepada ustadz yang khutbah di Jumat itu untuk tidak terpapar radikalisme. Boleh nggak sih kita juga usulkan gitu ya, sertifikasi nih para dukun-dukun yang berkedok ustadz atau yai atau gus ya, agar mereka ini tidak sembarangan membodohkan masyarakat kita dengan cerita-cerita takhayul dan khurafat seperti ini. Karena kasihan masyarakat kita. Ini banyak guys, ini tidak boleh kita remehkan. Sekarang di desa-desa kecil itu sifatnya sporadis itu di mana-mana. Dan berapa desa di masyarakat kita di Indonesia ini kan jumlahnya itu ribuan. Dan itu terus mereka manfaatkan. Maka ya benar ya yang dilakukan oleh Muhammadiyah misalnya, dakwah masyarakat kita ini lewat jalur pencerdasan anak bangsa, lewat pendidikan. Ini perlu diperhatikan kembali dan ini perlu kita tingkatkan kembali, khususnya organisasi-organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, khususnya Nahdlatul Ulama, karena ya rata-rata yang dimanfaatkan seperti ini adalah masyarakat grassroots yang itu notabene adalah mereka itu pengikut Nahdlatul Ulama gitu, khususnya Nahdlatul Ulama yang garis lurus, yang tidak ya ikut-ikutan juga gitu ya. Dan saya yakin itu bukan Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya menurut saya. Ini gimana menurut kalian? Karena kasihan masyarakat kita ini terus dibodohi dan dimanfaatkan. Jangan sampai ini kita terus biarkan. Maka perlu ada gerakan untuk mengingatkan apa yang mereka alami selama ini itu adalah sekali lagi pembodohan dimanfaatkan dengan atas nama agama, atau dalam bahasa lain ini mereka sedang melakukan jualan-jualan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Gimana menurut kalian? Heboh,
haji lewat gua tembus Makkah sampai banyak yang terjebak gak bisa keluar. Jelas guys, iki dek ontran-ontran sekongan di meneh tori iri. Iya, emang ada pepatah, jika Allah sudah berkehendak itu tidak ada yang tidak mungkin. Tapi orang ini juga konsep story ri. Yang ini gila ya, nek terlalu uang sing pinter kuwi lo ya lor, ojo ditiru ngene iki. Ya Allah, jabat benek pengen mudah kaji bingung yo lewat jalur pemerintah ae, rasa lewat jalur gua jan yo piye menono kek tak pengen mudah kaji lewat gua we gratis we yo pengen ora iso metu koyo kanca-kancane sing wis padha ning jero ya iki ora tembus Mekah. Iya, tadi tembus alam barzah jan langil.